Dan iya. setelah saya menang, ya saya merasa, wah ternyata semudah ini sistem ini begitu. Dan saya Mm-mm. teruskan. Iya, Ada iya. beberapa waktu itu memang menang terus, Pak. Mm-mm. Menang, 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 menang. Ya Mm-mm. akhirnya saya merasa, ya inilah cara cepat untuk menghasilkan uang. Detik-detik menjelang eh, waktu habis ya, waktu tenggat waktu habis, saya sudah pasrah, eh, pengen bunuh diri Pak waktu itu Pak. Oh, aduh, 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 Iya. aduh, aduh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Administratif Institute. Kembali malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita sebut saja Mr. X. Selamat malam, Dek. Selamat datang. Selamat malam Pak. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Ya, oke. Ya, kita kembali malam ini akan cerita tentang terkait dengan maraknya judi online ya, judi online yang data terakhir sudah puluhan ribu anak-anak muda kita yang ikut dalam judi online ini. Mungkin kita akan mulai dulu. Mohon diceritakan dulu bagaimana dulu awalnya bisa masuk ke dunia judi online ini. Ya, terima kasih. Jadi begini, awalnya itu ada sekitar 10 tahun yang lalu ya. 10 10 tahun yang tahun lalu, yang oke, lalu itu 2014 lah ya, gitu ya. oh sorry, 2011 Pak. 2011, 2011 ya. oke. Jadi sekitar 15 ya, Hampir memang hampir 15 tahun 15 yang tahun lalu yang ya. lalu. Jadi itu saya adalah operator ya. Oke, Operator dari sebuah bukan dari sebuah ya, dari sistem perjudian ketika itu. oke. Tapi ketika itu belum ada eh, online, Belum artinya online, masih offline ya? masih offline. Jadi belum Masih ada. pakai mesin-mesin itu ya, kalau nggak Betul, salah itu ya, pencet-pencet itu kalau saya lihat itu ya. betul. Jadi dulu sistemnya adalah seperti warung internet ya Pak. Artinya Oke. ada kami di satu tempat, Mm-mm. sebut saja ruko lah ya Wilco gitu ya. bahasanya ya. Mm. Itu disediakan beberapa mesin Mm-mm. untuk para pemain. Mm-mm. Dan saya adalah operator di tempat tersebut. Oke. Jadi sistemnya adalah ketika pemain ingin memainkan permainan itu, mereka harus eh, membayar ya, membayar Beli koin sejumlah gitu uang. Iya, ya, betul. kayak koin gitu ya. Membayar sejumlah uang untuk sejumlah koin Mm-mm. gitu. Jadi sistemnya masih sistem pure Manual lah. offline manual, Mm-mm. masih masih pure manual jadi. Mm-mm. Jadi yang saya lakukan dulu adalah eh, mengoperasikan ya, mengoperasikan sistem tersebut. Artinya Mm-mm. bukan sistem judinya yang saya operasikan, Mm. tapi sistem jual beli koinnya lah bahasanya Oke, gitu. oke. Jadi ketika orang dia mau cuci withdraw bahasanya Mm-mm. sekarang ini, itu saya yang bayar. Ketika Mm-mm. nanti koin di komputer saya habis, saya Mm-mm. telepon pimpinan saya Supaya gitu. dapat lagi koin baru gitu Iya, ya. supaya dapat koin Dan baru. ketika juga pemainnya pulang kan koinnya bisa ditukar dengan uang cash gitu ya. Iya, bisa ditukar dengan uang Hmm, sisa poinnya. Misalnya dia mau simpan di komputer dia, ya kita simpan di komputer dia. Tapi kalau dia mau uang kan, ya saya bayar uangnya gitu. oke. Saya bayar gitu. Jadi dulu saya perhatikan para pemain itu awalnya ya Pak, awalnya saya perhatikan itu, oh kok kayaknya mudah ya. Iya, iya. Kayaknya Itu mudah. awal-awalnya itu ya, awal Awal-awal mulai itu itu kan ya. yang saya lihat itu, ini kalau begini hasilnya begini. Setelah putaran ini pasti ini. Hmm, Setelah ini pasti ini. Setelah saya amati beberapa waktu, hmm, dan saya mulai timbul ketertarikan. Ah, coba deh gitu. hmm, hmm, Coba deh gitu. Jadi berawal dengan coba-coba dengan modal yang memang boleh dibilang sangat minimal ya. hmm. Sangat minimal. Saya anggap itu adalah uang beli rokok lah Ya, ya, bahasanya. ya, ya, ya. Ah, hitung-hitung beli rokok kan.
betul. Jadi ketika saya coba, iseng-iseng menang. iya, dan saya lihat memang, oh ini prediksi saya ini harusnya ini nih gitu. Oke. Oh, dan ternyata benar. Dan saya menang begitu, Pak. Iya, iya, iya. Dan setelah saya menang, ya saya merasa, wah ternyata semudah ini sistem ini begitu. Dan saya teruskan. Iya, Ada beberapa waktu itu memang menang terus, Pak. Menang. Ya akhirnya saya merasa, ya inilah cara cepat untuk menghasilkan uang. Ah. Iya, begitu. Dan ternyata Dan ternyata setelah masang besar ya hancur, kalah begitu. Iya. Jadi mungkin mesinnya ini sudah ada algoritma yang dipasang di situ ya. Sudah pasti, Pak. Ketika orang menang beberapa kali, maka giliran bandarnya yang istilahnya makan ya. Ya, benar. Jadi gini, saya bekerja di situ cukup lama ya, artinya boleh dibilang usianya cukup lama, tahunan lah begitu. Tahunan di Iya, situ ya. tahunan. Oh, Saya lama bekerja di sekali. situ tahunan. Jadi saya perhatikan itu setiap ada mesin yang mengeluarkan sejumlah jackpot, itu ada teknisi yang datang. Begitu, ada teknisi yang datang memperbaiki mesin. Ketika itu memang sempat ada perbincangan sih, bincang-bincang ya dengan mesinnya, ya, dengan teknisinya maksud saya. Ya itu dia jelaskan bahwa mesin ini harus makan kalau dia sudah mengeluarkan jackpot ya, sudah mengeluarkan ini, dia harus makan lebih besar, lebih banyak lagi lagi, makanya. begitu. Oke. Dan biasanya tahu nggak kira-kira teknisi-teknisi itu ngasih tahu itu mesin itu biasanya disetting makannya berapa persen gitu? Ada suatu ketika ya, suatu ketika mungkin saya rasa dia keceplosan ya, Pak. Karena mungkin ini kan rahasia perusahaan ya harusnya ya. Jadi ketika itu dia menjawab ini maksimal yang diberikan itu 20% dari yang dimakan. Oke. Jadi ketika misalnya dia makan 1.000.000, itu maksimal yang Yang keluar di 200.000. keluar itu 200.000. Jadi kalau dia makan itu 10 juta, 20 juta, 100 juta sekalipun, itu maksimal 20%. Itu sudah maksimal ya. Artinya kemungkinan besar di bawah itu. Jadi teknisi pun tidak tahu algoritma itu ya. Dia cuma setting persentase makannya aja. Artinya kalaupun teknisi itu main, dia bisa kena makan juga ya semua kecil. Ya, karena saya pernah menyaksikan itu, teknisi itu coba main. Karena dia tahu mesin itu sudah makan banyak ya kan. Dan dia tahu hitung-hitungannya. Dan dia coba main. Ternyata memang miss juga hitung-hitungan dia. Iya, iya, iya. Iya, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa teknisi itu juga ada teknisi-teknisinya ya. Jadi ada teknisi khusus. Jadi seperti teknisi perbaikan mesin atau teknisi itu. Jadi yang itu memang benar-benar nggak tahu. Iya. Cuman dia tahu bahwa mesin ini harus makan sekian baru bisa mengeluarkan sekian. Setting Ada itunya settingannya, saja, dia ada tahu di settingannya. settingannya memang. begitu ya. Gitu. Nah, ini mirip dengan judi online. Nah, terkait judi online kan ada kemajuan teknologi yang tidak bisa terbendung ya, Pak. Iya, Makin iya. makin maju teknologi, makin mudah untuk memperoleh informasi. Jadi sekarang ini sudah hampir ditinggalkan ya judi offline. Sudah hampir Tapi ditinggalkan. sebetulnya judi online ini mirip ya dengan judi offline. Atau Sangat, sama ya. sangat mirip, sangat mirip. Jadi bedanya adalah ketika itu internet belum meluas. Belum luas. Iya, jadi Kalau dulu beli koin, sekarang pakai ya apa dompet, depo, ya, deposit. deposit. Jadi sebenarnya sama saja. Kalau dulu kita beli cash tunai, Oke. kalau sekarang bisa non tunai melalui dompet digital atau transfer antar bank dan sebagainya. Kalau dulu itu pemain harus datang ke tempat. Kalau sekarang bisa mainkan di mana saja. Bisa ya sambil makan malam, Iya. ngobrol sama teman-teman gitu ya. Kalau jenis permainan dan konsep permainannya itu sama. Sama. Jadi memang tidak ada kebenaran. Artinya bohong besar kalau dengan judi ini bisa menang bisa kaya gitu. Bohong besar Yang karena pasti menang ya badannya lah, karena dia yang setting tadi berapa dia mau makan kan. Iya. Kalau saya malam ini mau makan 80%, ya berarti iya, sudah pasti Pak, sudah pasti. begitu. Sudah pasti dia mengalami kerugian itu sudah pasti begitu. Awal-awal
Awal-awal seperti pengalaman saya, awal-awal memang dikasih menang gitu. Tapi menangnya pun eh, kecil, Ya, artinya ya, dibandingkan ya. perputaran uang yang nantinya akan dikeluarkan itu sangat kecil Itu gitu. yang dikasih menang itu 20% yang tadi itu ya, yang dia jatah dikeluarkannya itu ya. Iya, artinya misalnya kita untuk new player ya, artinya pemain baru, memang dia memang apa namanya, kalau sekarang terkait judi online ini dia Hmm, pendaftar baru lah artinya, hmm, hmm. itu kemungkinan menang dia pasti ada, tapi Iya. sangat-sangat kecil Hmm, nominalnya hmm, gitu. hmm. Untuk pancingan, untuk Terus memberikan, dia apa jadi kecanduan ya, lebih ke ya benar semangat ya. sekali. Karena sistemnya seperti itu Pak, sistemnya begitu. Hmm, 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 hmm. Dulu saya memang seorang atau personal yang tidak suka, memang bukan bukan apa ya, bukan 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 pemain gitu. Hmm, Artinya hmm, saya hmm. nggak suka dengan judi. Tapi awal dari penasaran, Hmm, hmm, hmm. kemudian saya coba dan menang. Hmm, Nah, hmm. itulah awal mula kehancuran gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, ini apa cerita yang luar biasa. Terus bagaimana Adinda mungkin bisa jadi pelajaran juga bisa berhenti untuk main judi. Nah, ini mungkin bisa diceritakan bagaimana. Iya, terima kasih. Ini memang true story ya, boleh Hmm, dibilang. Pengalaman saya pribadi. Mungkin nanti ketika ini mungkin disiarkan, mungkin ada teman atau orang yang pernah membantu saya, yang pernah nolong saya dalam posisi itu juga melihat ya. Saya hmm, ucapkan dulu terima kasih ya. Terima kasih buat orang tersebut lah gitu. Jadi begini, yang membuat saya berhenti itu adalah ketika saya sudah kalah di luar kemampuan saya bayar oke. Hmm, gitu. Waktu itu kekalahan saya ya cukup besar lah ya, iya, cukup besar, pasti kan nominalnya ya bisa puluhan juta puluhan rupiah. juta Ya, lah. ya. Cukup besar. Eh, saya memang tidak punya kemampuan bayar gitu, Hmm, hmm. tapi ketika itu eh, kalau sampai saya tidak bayar Oh hutang iya, judi itu, ya ini kita tahu ini iya, pasti ada dampaknya ya karena biasanya. saya harus tukar dengan nyawa saya Pak. Nah, ini yang bahaya Itu, tuh. Kita dengar ceritanya iya, kalau sampai nggak dibayar, harus ditukar dengan nyawa saya. juga dengan nyawa ya itu ya betul ya. Ya, jadi Kalau waktu itu, pinjol masih mempermalukan, kalau ini bisa dikejar kita karena mereka punya iya, punya apa ya, jadi waktu, dayang-dayang lah ya. iya, jadi waktu itu saya memang diberikan waktu 7 hari, Satu minggu, satu oke. minggu untuk melunasi seluruh hutang judi saya Pak. Hmm, Yang dimana itu mission impossible boleh saya bilang hmm. gitu. Dengan kemampuan saya saat Ya, itu ya, ya. untuk membayar itu, setahun pun saya tidak punya waktu gitu loh untuk mengumpulkan uang sebanyak itu ketika itu. Jadi saya berserah diri, artinya saya menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya waktu itu berkata, ya Allah, saya bilang saya mau berhenti dari ini, saya bilang gitu. Tolong keluarkan saya dari sini, saya janji saya akan berhenti. Jadi saya tidak punya harapan lagi Pak kepada siapapun, karena saya merasa memang tidak ada yang bisa bantu saya waktu itu. Hmm. Tidak ada satupun manusia yang bisa atau mau membuat saya keluar dalam situasi itu kan. Jadi saya hanya berserah diri, dan detik-detik menjelang eh, waktu habis ya, waktu tenggat waktu habis, saya sudah pasrah, eh, pengen bunuh diri Pak waktu itu Pak. Oh, aduh, 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 Iya. aduh, aduh. Jadi ketika itu Waduh, saya memang tinggal di apa ya, sampai seperti itu bisa ya. dibilang, Udah, sebab kayak karena tadi ya, khawatirnya ya kalau itu nggak bayar, karena tetap memang saya, kemana aja kita pergi bisa dicari ya itu ya. iya, karena memang kalau sampai tenggat waktu itu saya nggak bayar, memang Mm-mm. eh Nyawa jadi taruhannya ya. bukan hanya nyawa Pak. Jadi saya tuh boleh dibilang apa ya, mati tanpa nama boleh dibilang. Iya, jadi keluarga tahu saya masih hidup, tapi saya sudah nggak Sudah ada. nggak ada Makanya lagi. saya berpikir ketimbang saya mati tanpa nama, lebih baik saya mati dengan nama. Saya pikir begitu. Jadi memang sempat saya apa ya, sempat saya itu berpikir, bukan berpikir sih, sudah melakukan tindakan ya.
andai kata waktu itu Allah tidak kirimkan seseorang untuk membantu saya rasa saya sudah di alam lain begitu. Dan alhamdulillah ada yang katakanlah Ya, ada syariat alhamdulillah. yang membantu dengan keikhlasan dia, dan Adinda bisa berhenti Ya, disitulah Pak. Jadi saya titik baliknya itu ya. ketika saya waktu itu hampir mati boleh dibilang, datanglah seorang itu membantu saya gitu. Jadi seseorang itu dengan sukarela membantu saya, mengeluarkan saya dari itu dengan membayar hutang saya secara keseluruhan gitu. Dan saya benar-benar berjanji ketika itu dengan diri saya sendiri. Mulai dari saat itu tidak lagi Iya, berkecimpung atau iya ikutan dalam betul. dunia juga. Nah, jadi mulai dari saat itu saya berjanji dengan diri saya sendiri bahwa saya tidak akan pernah lagi menyentuh judi. Jadi begini, yang masih bermain judi sekarang ini adalah mereka yang belum sampai titiknya. Saya yakin itu karena ketika mereka sudah sampai titiknya, mereka akan berhenti secara Ya, otomatis karena gitu. kita tahu nih dampak ikutan daripada judi online ini banyak sekali ya, tadi sudah kita sampaikan. Bisa kriminal di rumah, pencurian, ya Iya, benar, kekerasan, benar. apalagi pinjol ini dipermalukan keluarga, dan sampai bukan hal yang mustahil karena malu tadi bisa bunuh diri juga Betul. dan lain-lain Jadi sebagainya. tingkat paling tinggi artinya sampai itu ya sampai menghilangkan nyawa itu, Pak. Ya, mudah-mudahan Gitu. ini ditonton oleh masyarakat kita, juga pemerintah, bahwa judi online ini sangat serius. Kita malam ini beruntung bisa mendapatkan perspektif langsung dari Adinda Mr. Ek ini, yang tidak hanya pelaku judi online tapi juga pernah Menjadi operator. menjadi operator, dan tahu juga bagaimana teknisi dan bagaimana sistem ini. Ya, Jadi ini cukup valid, mudah-mudahan informasi ini bisa jadi pelajaran buat kita, dan kita semua khususnya anak-anak muda kita bisa terhindar dari judi online ini. Saya kira itu mungkin tahap diskusi kita malam ini. Terima kasih sekali lagi Adinda. ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.